Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala radhiyallahu anhu, fal insanu la budda an ya'ula amruhu ma'a hadhil fitrah aydan ila ihda natijataini. Di sini melanjutkan bahwa cinta yang Allah berikan kepada manusia itu erat kaitannya dengan takrim. Takrim itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Takrim ini memiliki hubungan yang erat dengan cinta. Nah, apa hubungan erat dengan cinta itu dibuktikan tentang adanya fitrah tadi. Itu naluri dasar manusia. Nah, naluri dasar manusia ini yang kata Allah ya la tabdila li khalqillah, yang tidak mungkin bisa dirubah, yang tidak mungkin bisa diganti. Ya. Dan memahami fitrah ini itu harus dengan cara memahami sebagaimana apa yang diberikan ajaran oleh Nabi, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah manusia dalam kaitannya dengan fitrah itu ada dua kemungkinan juga. Nah, di sini dijelaskan bahwa dua kemungkinan itu, pertama ihdahuma ri'ayatuhu li hadhil fitrah al-imaniyah allati matta'ahu Allahu biha munzu nash'atihi. Yang pertama adalah kemungkinannya manusia tadi benar-benar menjaga tentang fitrahnya, menjaga tentang naluri-naluri sucinya, menjaga tentang naluri-naluri yang murninya. Nah, naluri-naluri ini adalah naluri-naluri keimanan, naluri-naluri yang berhubungan langsung dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memang telah Allah berikan anugerah tersebut mulai dari penciptaannya. Antori kita ghziyatihi laha bitta'ammul wad dalail al-ilmiyah wal barahin al-kauniyah. Nah, bagaimana cara penjagaan atau bagaimana cara memupuk naluri-naluri manusia tadi, yaitu dengan cara taghziyatihi bitta'ammul, dengan sering melakukan ta'ammul, kontemplasi, sering melakukan perenungan terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, perenungan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan bisa dibuktikan, bisa dikuatkan fitrah ini dengan ad-dalail al-ilmiyah, dengan bukti-bukti keilmuan, dengan bukti-bukti ilmiah. Wal barahin al-kauniyah, dan bukti-bukti penciptaan yang Allah sebarkan di alam semesta. Wa himayatuhu laha bisiyajil atifah wa masyairil hubbi wal mahabah wat ta'zim. Dan kita juga bisa menjaga riayah dengan cara menjaga naluri tadi dengan cara himayatuhu bisiyajil atifah, dengan cara selalu membersihkan, dengan selalu menjaga rasa kita, kemanusiaan kita, wa masyairil hubbi, dan menjaga perasaan-perasaan cinta kita, wal mahabah, dan perasaan-perasaan mewibawakan atau menganggap adanya wibawa, adanya karisma, wa ta'zim, dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu fayaulu ilallah bi fitratin kasiyat taubal inqiyad li awamirihi wal khudu' li hikamihi wat tazallul li sultanihi. Sehingga ketika kita selalu menjaga naluri tadi dengan memahami segala bentuk ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan segala perintah-perintah dari Allah taala, serta ditambah dengan syajil atifah wa masyairil hubbi, dengan rasa cinta terhadap apa-apa yang kita kerjakan, akhirnya fitrah tadi menjadi sebuah pakaian atau menjadi sebuah kemasan yang mana bisa dibuktikan dengan al-inqiyad li awamirihi wal khudu' li hikamihi, yaitu dengan cara tunduk dan patuh terhadap perintah-perintahnya dan taat atas segala hukum-hukumnya, li hukmihi wat tazallul li sultani, dan merasa rendah di hadapan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Ukhrahuma, kemungkinan yang kedua dari model naluri fitrah ini adalah ihmaluhu li hadzal fitrah. Manusia terkadang ada yang meninggalkan naluri dasarnya yang murni, terkadang ada yang mengkhianati naluri dasarnya yang murni, wa i'raduhu anha, dan berpaling dari kesucian fitrahnya, wal insyighalu bi taghziyati ma ubtuliya bihi minar ru'unat wal ahwa war raghaib al ghariziyah. Dan dia lebih mengoptimalkan dan dia lebih mengedepankan hanya sesuatu yang tidak ada nilainya. Dia lebih memilih hal-hal yang sifatnya hawa, keinginan-keinginannya, keinginan-keinginan semuanya, daripada menjaga tentang naluri-naluri murni manusia. Yang hal semacam ini akhirnya fayaulu ilallah bi fitratin mukhtaniqah min kasrati ma uhita biha wa haymana 'alaiha min hawafizir ru'unat wasyahawat. Nah, akhirnya fitrah naluri dasar manusia ini
merasa semakin tercekek atau merasa semakin sempit dirasakan oleh orang-orang yang memang menghindari naluri dasar manusia tadi. Karena apa? Karena banyaknya godaan-godaan, karena banyaknya apa? Banyaknya keinginan-keinginan dan syahwat-syahwat yang akhirnya menghilangkan rasa manusia tadi terhadap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikalahkan oleh rasa-rasa hawa nafsunya. Wa an kullin min hatainil aqibatain. Nah, dari dua model tadi pasti ada konsekuensinya. Yatahaddatsul bayan al-ilahi bi balaghatin mujazah jami'ah. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa memang dalam pemahaman fitrah ini ada dua kemungkinan. Satu, menjaga fitrah tadi, dan yang kedua adalah mengalahkan fitrahnya dengan hawa nafsu. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, siapa yang berbahagia dan siapa yang menderita? Ai qad aflaha man ra'a fitratahu al-imaniyah al-muda'ah ladaihi dza'it tarbiyah wal ibadah wa suqyal ubudiyah. Nah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah benar-benar orang yang menjaga kesucian nalurinya dengan cara selalu memperbaiki keimanan, selalu berusaha untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah apapun waktunya. Nah, siapa orang yang merasa rugi atau siapa orang yang menderita? Waqad khaba ay khasira, yaitu orang siapa yang menderita? Man dafinaha tahta rikamil ahwa al-janihah wal gharaiz al-atiyah. Nah, orang yang menderita adalah ketika naluri tadi dikalahkan oleh keinginan-keinginan hawa nafsunya. Wa harramaha min ghidha'iha al-imani alladzi tanta'ishu bihi, yang tidak pernah dipupuk keimanannya, yang tidak pernah diperbaiki kualitas ibadahnya, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan atau penderitaan di dalam kehidupannya. Idzan huma maziyatani khassallahu bihaimal insan. Nah, itu adalah sebuah kemuliaan yang memang Allah berikan hanya untuk manusia. Ihdahuma at-takrim al-munbi'u 'anil hubbi. Yang pertama adalah adanya anugerah, adanya kemuliaan dari Allah kepada manusia, al-munbi'u 'anil hubbi, sebagai tanda bahwa Allah mencintainya. Wal musahib li fajri nash'atihi, dan sebagaimana takrim ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta Allah kepada manusianya. Ukhrahuma al-fitrah al-imaniyah al-mud'ah min kibalillah fi umuki kayanihi munzu fajri nash'atihi ayatan, yaitu yang dibuktikan dengan penjagaan naluri, dibuktikan dengan pemberian takrim kepada Allah, sehingga bisa menjadi bukti bahwa itu adalah rasa cinta dari manusia kepada Allah dan cinta dari Allah kepada manusia. Faya fauzaman amdo hayatahu muhafizun ala hatainil mukramataini birriayati wat tarbiyah warafada kullun minhuma bil ghidha alladhi yatatallab. Ya, sangat bahagia sekali orang-orang yang memang menjalankan kehidupannya itu dengan selalu menjaga kemuliaan-kemuliaan Allah berikan kepada manusia tadi, baik dengan cara penjagaan melalui at-tarbiyah dan juga melalui ibadah dan juga melalui melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ya khasaratan, dan justru sangat rugi sekali, bal ya syaqa aman, malahan bisa dikatakan sangat menderita sekali, yaitu apa? Man amdo hayatahu mu'arridun an hatainil makromataini, yaitu orang-orang yang tidak pernah menganggap adanya kemuliaan baik dari cinta dari Allah ataupun dari kemuliaan Allah tadi. Ghairu multafitin ila qimati kullin minhuma, yang dia tidak pernah sadar atas nilai agungnya cinta dari Allah kepada manusia. Wa azimi sya'nihima, dan betapa besar nilainya fi hayatihi, di dalam kehidupan manusia. Tsumma rohayan saju ala kullin minhuma khuyuton min anakibi ru'unatihi, dan dia lebih memilih godaan-godaan hawa nafsunya, dan dia lebih condong terhadap godaan-godaan syahwatnya, al-ghariziyah al-janihah, yang dia tinggalkan kemuliaan-kemuliaan Allah berikan kepada manusia tadi. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat menderita. Nah, hasilatu maqulna annana naqra'u fi kitabillah. Intinya adalah bahwa kita sering membaca dalam ayat Al-Qur'an ma yadullu ala jinsil insan, yaitu apa? Sebuah ayat yang menjelaskan tentang bentuk asli manusia, min haitsu huwa kulli, yaitu apa? Tanpa melihat dia dari golongan apa, dia dari komunitas mana, dan dia dari suku apa. Langsung melihat dari bentuk esensi manusia yang asli. Biqat innadhar an juz'iyatihi wa afradihi mahdhiyin bihubbin mutamayyizin lahu, yang benar-benar Allah berikan kemuliaan dengan rasa cinta Allah kepada manusia tadi, sehingga manusia tadi diciptakan oleh Allah di dalam alam dunia. Dalat alaihi madhahirut takrim allati habbahallahu biha.
Nah, penciptaan ini, kenapa Allah menciptakan manusia? Dan itu salah satu bentuk atau motif yang terbesarnya adalah karena memang Allah mencintai manusia tadi. Sangat mencintai manusia tadi sehingga Allah ciptakan manusia tadi. Meskipun pada nantinya, pada masa depannya, manusia-manusia itu ada yang mengingkari fitrah tadi. Nah, kama naqra'u fi kitabihi ma yadullu ala anna juz'iyatil jinsi al-insani mutamassilatun fil afrad alladzina takatharu wa mala'u rihaba hadhil ard wajadu anfusahum amama fursatin sanihatin linaili hubbin kasbiyin akhar minallahi azza wa jal inhum salakus sabila ilaih. Jadi cinta itu memang ada cinta yang benar-benar Allah berikan kepada manusia tanpa manusia memberikan balasan kepada Allah, dan ada lagi cinta ini semakin kuat ketika Allah memberikan cinta kepada manusia dan manusia membalas cinta Allah tadi dengan perilaku-perilaku yang sangat baik. Nah, di sini namanya hubbun kasbi, dan ada lagi namanya hubbun ini hubbun asli dari ciptaan Allah. Nah, hubbun kasbi ini adalah dengan cara salakus sabila ilahi, dengan cara kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, atau namanya takwa. Karena zalika ba'da an khatabahumullah bitakalif. Nah, kapan hubbun kasbi ini mulai muncul? Yaitu ketika manusia sudah berhubungan langsung dengan hukum-hukum taklif, hukum wajib, hukum haram, sunnah, makruh, dan lain-lain. Allati syarrafahum biha, yang mana hukum taklif ini pada dasarnya adalah kembali lagi untuk kemuliaan manusia, bukan untuk beban manusia, tapi benar-benar untuk membuktikan kemuliaan manusia. Wal khilafah allati anhadahumul lil qiyam bimas'uliyatiha. Sehingga dengan mengikuti hukum-hukum taklif ini kita merasa dididik untuk selalu bertindak disiplin terhadap tanggung jawab kita sebagai manusia. Faman qoma bi injazi tilka takalif, orang-orang yang selalu mementingkan hukum taklif, selalu mementingkan, memprioritaskan ajaran-ajaran Allah, wa nahadha bil wadhaif allati anhadahu Allahu li adaiha, dan selalu semangat untuk mengerjakan, mengimplementasikan apa-apa yang Allah wajibkan, dan selalu semangat untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang, nala hadzan wafiron min hadzal hubbi atsani. Mereka lah yang akan mendapatkan bagian yang sangat besar dari cinta manusia kepada Allah dan dari cinta Allah kepada manusia dengan cara nomor 2, yaitu cinta dengan kasbi, cinta dengan usaha, yaitu apa? Membalas cinta Allah tadi. Li'annahu mutawaqqifun ala kasbi asbabihi, karena cinta yang kedua ini sangat membutuhkan terhadap sebab-sebabnya. Sedangkan cinta yang pertama yang Allah berikan kepada manusia dalam penciptaannya, itu kita tidak serta-merta memiliki hak apapun di dalamnya. Tetapi untuk membalas cinta Allah tadi, kita katakan itu adalah hubbun kasbi, hubbun cinta yang memerlukan usaha manusia untuk menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an syarafi takalif. Nah, orang-orang yang berpaling dari kemuliaan-kemuliaan taklif tadi, wa tajahala, dan dia pura-pura tidak mengetahui al-wadhaif allati istakhlafahullahu li adaiha. Dia pura-pura tidak mengerti apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Dia pura-pura tidak mengerti apa yang diharamkan kepadanya. Khasirul hubbal awal alladhi syamilahu ma'aman syamilahum min afradil jinsi al-insani, wa khasirul hubbal kasbi athani idza ba'uda an asbabik tisabihi. Dia yang kehilangan cinta yang asli tadi, cinta yang tanpa melihat golongan, tanpa melihat perbuatan, tanpa melihat amal manusia tadi, dan juga dia kehilangan cinta kasbi tadi. Satu, dia tidak pernah menjawab cinta Allah sehingga dia kehilangan cinta Allah tadi. Itu maksudnya ya. Ketika orang tadi meninggalkan fitrahnya, maka dia kehilangan dua cinta. Cinta pertama adalah cinta yang Allah berikan kepadanya waktu diciptakan, dan cinta kedua adalah cinta yang dibuktikan dengan perilaku manusia tadi untuk menjaga kesucian cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yatufu bi dhihni ahadina as-su'al at-tali. Dari penjelasan tadi mungkin ada orang yang bertanya. Yang pertanyaannya adalah afayata'atalil insan al-muslim minna an ya'lam annahu mimman nala syarafa hadzal hub al-kasbi. Apa kita sebagai muslim ini mungkin tahu itu bahwa kita mendapatkan cinta yang kedua tadi, yang cinta yang memerlukan usaha balik dari manusia kepada Allah. Dan juga apakah fayadzim bi annallaha yuhibbu, dan akhirnya kita yakin bahwa Allah juga cinta kepada kita. Jadi pertama Allah memberikan cinta kepada manusia tanpa melihat jenis manusia. Nah, ada lagi cinta yang kedua ini adalah Allah berikan kepada manusia dan Allah jaga kepada manusia ketika manusia tadi benar-benar memberikan cinta balik kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin bagi manusia itu mengetahui
bahwa memang dia itu mendapatkan hub yang nomor 2 tadi, cinta yang nomor 2 tadi, yaitu apa, dengan usaha yang dia kerjakan akhirnya dia yakin bahwa Allah juga menambahkan cintanya kepada dia. Wa mal alamat adalah ala dzalik, dan kalau mungkin apa tanda-tandanya, apa isyarahnya? Wal jawab, na'am, yata'attal lil insan hadza. Iya, sangat mungkin sekali manusia itu mengetahui betapa besarnya cinta yang Allah berikan kepada manusia. Bal ma min muslimin shadiqin fi islamihi illa walahu hazzun min hadzal hubbi al-kasbi al-wafid ilaihi min Allah taala. Malahan tidak hanya tahu, tetapi setiap muslim yang benar-benar dalam keislamannya, benar-benar dalam ketakwaannya, illa walau hazzun min hadzal hubbi, pasti dia mendapatkan bagian yang sangat besar dari cinta yang model kedua ini. Ya. Idz innal hidayata allati akramahullahu biha ilal Islam. Karena hidayah yang Allah berikan kepada manusia tadi sehingga dia tetap dengan ajaran Islamnya, dalilun ala anna lahu hazzan min mahabbatillahi lahu. Nah, dia tetap dengan keislamannya, dia tetap dengan aturan-aturan agamanya, dan dia tidak tergoda oleh hawa nafsunya, itu sebagai bukti bahwa memang Allah mencintai dia. Baik cinta ini besar atau kecil, seukuran apa dia cinta terhadap agamanya. Tsumma inna mu'asyirati hubbillahi lahu tazdadu su'udan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa mungkin kita tahu bahwa Allah juga mencintai kita. Nah, terus bagaimana ukuran besar kecilnya? Nah, di sini dijelaskan inna mu'asyirati hubbillahi lahu tazdadu su'udan kullama izdada tahaqquqan bi imanihi wasiran nahwa ada'in huquqi ubudiyatihi lillahi azza wajalla. Semakin kita tinggi dalam beribadah, semakin kita semangat dalam beribadah, semakin kita kuat dalam keimanan, itu menjadi tanda, itu menjadi simbol bahwa Allah juga semakin cinta kepada kita. Min tatbiqi awamirihi wal ibtiad an nawahihi, yang dibuktikan dalam tindakan-tindakan lahir seperti selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wal iktsar min muraqabatihi wa dzikrihi, dan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak pengawasan-pengawasan kepada Allah, memperbanyak kesadaran-kesadaran diri atas kehidupan yang dijalani. Dalla ala dzalika qauluhu jalla jalaluh. Ini bukan sebuah karangan, tapi di situ sangat dijelaskan secara detail dalam hadis qudsi alladzi yarwihi Rasulullah an rabbih. Apa hadisnya? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, di sini kalimatnya hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Nah, di sini hadis qudsi dijelaskan bahwa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Ada satu kelompok manusia yang selalu mendekatkan dirinya kepada saya. Dengan cara apa? Selalu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, tidak hanya mengerjakan ibadah-ibadah wajib. Kalau sudah mendekat kepada Allah dengan cara yang begitu, hatta uhibbahu, sehingga saya pun akan menambah cinta saya kepada dia. Nah, kalau sudah saya tambahkan cinta saya kepada dia, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka dia mendengar apa-apa yang saya dengar. Jadi, saya mendengar apa-apa yang dia dengar. Jadi intinya dia mendengar ya dengan pendengaran saya. Ya, wa basarahu alladzi yabsiru bihi, dan dia melihat dengan penglihatan saya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan dia bekerja dengan keriduan saya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan dia melangkah sesuai dengan arahan saya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ketika Allah itu sangat mencintai manusia, maka segala tingkah laku manusia tadi adalah murni, itu merupakan hasil atau murni merupakan arahan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melihatnya, baik ngomongnya, baik jalannya, baik beraktivitasnya, atau apapun segala hal yang dilakukan, itu adalah pada dasarnya murni merupakan arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah bukti bahwa cinta itu sangat bisa dirasakan oleh manusia. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa memang manusia bisa memahami ada hub kasbi, bisa dekat dengan Allah, manusia juga yakin bahwa Allah juga mencintainya. Nah, terus ada pertanyaan lagi, falimadza kana al-iqbal ilan nawafil huwa masdaru hubbillah lil mutanafil. Kenapa gitu loh? Amal-amal sunnah ini menjadi bukti bahwa manusia itu cinta kepada Allah. Ma'anal faraid ahammu minha, sedangkan amal-amal wajib itu sangat penting sekali. Nah, kenapa? Bukti cinta Allah kepada manusia itu dibuktikannya dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang sunnah. Kenapa tidak dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib? Sedangkan
ibadah yang wajib itu lebih penting dan pahalanya pun lebih besar. Wal jawab, dan dijawab, annal hamila ala ada'il faraid katsiran ma yakunu al khaufa minal iqab al mutarattab ala tarkiha. Bahwa motif orang mengerjakan hal-hal yang wajib itu bukan karena cinta, tetapi karena takut akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga amal hamil ala fi'lin nawafil wal istizadah minha fama yanbaghi ayyakunal khaufa minal iqab. Sedangkan orang yang selalu mengerjakan amal sunnah, di samping dia aktif mengamalkan amal wajib dan dia itu selalu rajin mengamalkan amal sunnah, itu tidak ada ketakutan untuk disiksa, karena memang amal sunnah itu konsekuensinya bukan masalah siksa ketika tidak dikerjakan. Nah, sehingga orang yang melakukan amal sunnah ini murni benar-benar at-taqarrub ilallah. Nah, makanya karena dia itu mendekat kepada Allah, maka dikatakan itulah yang menjadi barometer besarnya cinta Allah kepada manusia dan besarnya cinta manusia kepada Allah. Bukan dengan amal wajib yang menjadi barometer besarnya cinta. Karena apa? Amal wajib itu seringkali dilakukan karena manusia takut terhadap siksanya. Tetapi kalau amal sunnah tidak ada ancaman siksa, tetapi benar-benar karena taqarrub kepada Allah. Wa nailil mazid min hubbihi, dan karena kepengen menjadi kekasih Allah dengan bukti dari dalil qudsi tadi. Fakana lahu min qasdihi hadza ma arad. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan bahwa barometer cinta manusia kepada Allah dan cinta Allah kepada manusia itu adalah di amal sunnah. Nah, famal mani idzan min an ya'lamal mustazid minan nawafil yataqarrabu biha ila Allah annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa mungkin saja muslim yang selalu taat terhadap amal-amal sunnah akhirnya menjadi kekasih Allah. Nah, terus apa yang menghalangi kita? Apa yang menghalangi manusia tadi bahwa dia tidak bisa memahami bahwa Allah cinta kepada dia, sedangkan dia sudah melaksanakan amal-amal sunnah karena taqarruban ilallah dan mahabbatan lillah, gitu kan? Bal mal mani min ayyuzhi wa yantashi bima ya'lamuhu min hadzal hubbi. Malahan tidak hanya tentang masalah mengetahui atau tidak, tetapi tidak jauh juga, atau malah bukan sebuah hal yang tidak mungkin juga ketika orang itu semakin semangat melakukan amal sunnah, itu justru menjadi barometer besarnya cinta kepada Allah atau besarnya cinta dari Allah kepada manusia. Wa qad rawaw anna imra'atan shalihatan kanat takhdimu usratan fi darin. Ada cerita bahwa ada satu perempuan, satu wanita yang salehah yang menjadi pelayan di sebuah keluarga. Wa kana laha hazzun minas shalah fi jawfil lail. Dan Masya Allah ya, pelayan ini selalu melakukan sholat di tengah malam, ya mungkin tahajud atau mungkin qiyamul lail. Fasami'aha sayyiduha tukhatibullaha fi sujudiha. Nah, akhirnya pada suatu kesempatan perempuan tadi, pelayan tadi melakukan sholat malam itu, ketika lagi sujud itu rintihannya terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdengar oleh tuannya, oleh majikannya. Nah, perempuan yang solehah tadi ketika sholat di sujudnya mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bihubbika li antukarrimani atau antukrimani bimazidin minat taqwa ila akhiri makanat tukhatibullah bihi. Nah, majikan tadi mendengar, tuannya dia mendengar apa yang dibaca di dalam sujudnya, yaitu, ya Allah, saya meminta padamu tentang cintamu kepadaku supaya Allah semakin memuliakan saya dengan cara selalu menjalankan takwa. Nah, itu yang didengar ya. Berarti di sini doa ini adalah mengibaratkan bahwa cinta itu menjadi semakin kuat ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk semakin bertakwa. Nah, itu didengar oleh tuannya. Falamma intahat min sholatiha. Jadi falamma intahat min sholatiha, setelah selesai sholat pelayan tadi, qala laha sayyiduha. Nah, tuannya menanyakan kepada dia, min aina laka annallahu yuhibbuk? Halaqul tilahu Allahumma inni as'aluka bihubbilak. Kata tuannya, ente enggak sok tahu tah doa kayak gitu tuh kepada Allah tuh. Kenapa sok taunya? Ente tadi mengatakan Allahumma inni as'aluka bihubbi laka. Gitu kan? Emang kamu tahu tah Allah juga cinta sama kamu? Kok kamu pede banget ngomong atas rasa cinta ini kepada Engkau ya Allah? Saya pengen supaya Engkau juga memberikan kemuliaanku dengan selalu menjaga takwa-takwaku, gitu ya. Nah, akhirnya dijawab oleh wanita tadi, pelayan tadi, ya sayyidi, wahai tuan, laula hubbuhu li ma ayqadhani fi hadhihi sa'ah.
Nah, kata perempuan tadi, pelayan tadi mengatakan, ya kalau Allah itu nggak cinta pada saya, nggak mungkin saya itu dibangunkan oleh Allah untuk bangun tengah malam dan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan sholat tahajud ini. Walaula hubbuhu li ma auqafani baina yadayhi. Kalau memang Allah tuh nggak cinta sama saya, ya saya nggak mungkin bisa untuk melakukan tahajud di malam ini. Walaula hubbuhu li ma antaquni bihadhihi najwa. Dan kalaupun Allah itu nggak cinta sama saya, ya nggak mungkin saya bisa mengatakan, nggak mungkin saya bisa berdoa, Allahumma inni as'aluka bihubbika li an tukrimani bimazidin minat taqwa. Nah, jadi karena bukti dia itu bangun di waktu itu, dan bukti bahwa wanita tadi melakukan sholat di waktu itu, dan bukti bahwa wanita tadi berdoa dengan doa tadi, itu sebagai bukti bahwa Allah pun mencintai dia. Nah, karena kalau tidak cinta Allah kepada wanita tadi, ya mungkin dia tidak bisa sholat, mungkin dia tidak bisa berdoa, mungkin dia tidak bisa bangun. Aqul. Nah, akhirnya kata Syekh, inna aqalla ma yahiqqu lana an nuzhiya bihi min ni'mati hubbillahi lana al-Islam alladzi akramana bihi. Ya minimalnya kita itu mengatakan, atau minimalnya kita membuktikan cinta kita kepada Allah, atau membalas cinta kita kepada Allah, atau menghargai cinta Allah kepada kita, itu dengan cara al-Islam alladzi akramana bihi, dengan menjaga keislaman kita. Falaula qadarun minal hubbi nalana minhu azza wa jalla lama matta'na bi ni'matil iman bihi wal Islam li syara'ihi. Dan kalau Allah itu tidak menghendaki kita tidak menjadi orang yang dicintai Allah, atau Allah tidak mencintai kita, ya maka pastilah hilanglah nikmat Islam dan hilanglah nikmat iman dari hati kita. Nah, karena kita berusaha untuk selalu beriman, selalu menjaga keislaman kita, selalu memperbaiki keimanan kita, selalu meyakini keimanan kita, selalu meyakini keislaman kita, itu menjadi bukti bahwa kita merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dicintai. Dan kita juga merupakan bukti yang mana kita dicintai balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara menjaga Islam dan dengan cara menguatkan keimanan. Wa inna lanas'aluhu min fadlihi al-mazid. Dan kita juga tidak kurang-kurang untuk selalu meminta tambahan-tambahan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam bishawab.